Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari dengarkanlah firman Tuhan hari ini, memberkatkan saudara melakukan tugas pekerjaan. Saya akan bacakan dari Yesaya 36 ayat 29, tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pergumulan penderitaan yang berat dari umat Israel, setelah mereka di dalam pembuangan, Allah menjanjikan pemulihan bagi mereka. Pemulihan itu dimulai dari hati mereka, yaitu dimulai dari Tuhan Allah akan memberikan rohnya di hati tiap-tiap umat Israel. Dan kemudian mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setelah pemulihan mental, memulihkan hati mereka dengan memberikan Roh Kudus, maka akan dilakukan pemulihan ekonomi. Gandum akan diperbanyak, dan selanjutnya kelaparan-kelaparan tidak akan pernah lagi mereka hadapi. Saudara-saudaraku, setelah menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 selama 2 tahun, tentunya kita seperti orang yang terbuang. Ada yang kena PHK. Lebih daripada itu, mental kita diubah dengan slogan-slogan dari pemerintah, yaitu new normal. Bukan hanya dalam memakai masker saja. Sekarang bertatap muka juga orang semakin mungkin malas karena ada media yang kita pakai, yaitu alat-alat telekomunikasi yang semakin canggih, bisa rapat dari rumah dan dari berbagai tempat. Tetapi yang anehnya juga, itu merasuk dalam kehidupan bersekutu di gereja kita. Karena bisa saja alasan orang mengatakan, kami live streaming gereja dan bersekutu di rumah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini dari semua pergumulan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu, kita mau dipulihkan. Yang pertama sekali, mari kita terima Roh Kudus di hati kita masing-masing, supaya Roh Allah yang menggerakkan hidup kita untuk tugas panggilan mula-mula, memuliakan Tuhan dan membuahkan buah-buah yang baik. Supaya dengan roh yang diberikan oleh Allah itu ada reformasi mental bagi kita. Dari seorang yang senantiasa menurutkan keinginan dagingnya, menjadi orang-orang yang menurutkan tuntunan Roh Kudus. Dengan demikianlah kita melihat dan hidup berpusat hanya kepada Tuhan, bukan memuaskan keinginan sendiri. Dengan demikianlah kita menjadi manusia-manusia yang optimis, walau dalam masa-masa kesulitan. Kita menjadi penuh dalam pengharapan, bersukacita, walau dalam masa-masa sulit. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang terkasih, percaya sajalah bahwa kesulitan yang kita hadapi sekarang ini tidak akan selama-lamanya, karena Tuhan menjanjikan bahkan gandum, ladang kita, pekerjaan-pekerjaan juga akan dipulihkan, dan tidak akan ada lagi kelaparan. Maka percaya sajalah, sesulit apapun realitas hidup sekarang ini, besok pasti akan lebih indah, karena janji Tuhan akan memulihkan kita. Selamat dipulihkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas janji pemulihan-Mu. Biarlah kami yang terpuruk, yang jatuh, dan yang telah berputus asa, hari ini bangkit kembali untuk berjalan ke depan, karena hati kami diisi dengan Roh Kudus dan senantiasa setia melakukan hal-hal yang baik, karena kami tahu bahkan hidup kami di dunia ini akan dipulihkan dengan memberikan semua kebutuhan hidup, sehingga tidak akan ada lagi kelaparan. Terima kasih Bapa, janji setia ini menyemangati, menguatkan kami melakukan tugas panggilan hidup hari ini, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.